Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu jamaah haji KBIH Darul Fatah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pertemuan manasik haji online ini akan diisi oleh Bapak Haji Abdul Basit. Beliau selaku Kepala Seksi PHU, pelaksana penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan dari informasi dan arahan dari beliau selaku pemangku amanah dari Haji Kota Bandar Lampung, informasi ini valid insya Allah dan kemudian bisa menjadikan informasi terupdate bagi kita semua. Sementara mungkin kita banyak menyaksikan informasi-informasi dari media sosial yang mungkin simpang siur. Maka dari itu mari kita saksikan arahan dari beliau. Kepada Bapak Abdul Basit kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa kebijakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Karena di masyarakat kita mendengar informasi yang simpang siur yang belum ada kepastiannya. Maka kebijakan Dirjen PHU sampai saat ini bahwa tahapan penyelenggaraan haji masih tetap berjalan sebagaimana mestinya sampai menunggu ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi bahwa haji ini tidak bisa dilaksanakan lagi. Dalam kebijakan Dirjen dijelaskan bahwa dalam hal tahapan pelunasan BPIH biaya perjalanan ibadah haji dan persiapan proses keberangkatan jamaah haji tahun 2020 telah dilaksanakan. Keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi ditentukan oleh perkembangan COVID-19 dan pengumuman resmi pemerintah Arab Saudi tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Yang kedua, apabila terjadi penghentian pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 oleh pemerintah Arab Saudi, jamaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi menjadi prioritas keberangkatan untuk musim haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sudah jelas skenario dari Dirjen PHU apabila persiapan pelaksanaan haji tahun ini yang telah dilaksanakan hingga pada waktunya nanti pemerintah Arab Saudi menghentikan atau menunda proses penyelenggaraan haji tahun ini, maka jamaah haji yang telah mempersiapkan diri melakukan pelunasan biaya perjalanan haji tahun ini akan diberangkatkan tahun depan atau 2021. Bagi jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan, apabila nanti juga dana yang telah dibayarkan untuk pelunasan itu akan dilakukan penarikan dari
Kementerian Agama dan BPKH kemungkinan juga akan memfasilitasi proses penarikan itu. Tetapi sampai hari ini SOP tentang penarikan dana pelunasan itu belum ada. Di dalam penyelenggara haji sudah berjalan setiap tahun bahwa apabila jamaah sudah melunasi kemudian menunda keberangkatannya, otomatis jamaah tersebut akan menjadi jamaah berhak berangkat tahun berikutnya. Bapak Ibu jamaah haji yang saya hormati, kemudian terkait dengan kebijakan penyelenggara haji di dalam negeri yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Agama maupun Dirjen PAU, telah terbit beberapa aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan haji tahun 2020 ini. Yang pertama adalah keputusan Menteri Agama nomor 121 tahun 2020 tentang penetapan kuota jamaah haji, bahwa tahun 2020 ini Menteri Agama mengeluarkan kebijakan terbaru yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kuota haji dibagi oleh Menteri Agama ke dalam 4 alokasi. Yang pertama adalah jamaah haji reguler atau jamaah haji waiting list. Kemudian yang kedua adalah kuota untuk prioritas lansia. Yang ketiga, kuota untuk pembimbing KBIHU, dan yang keempat adalah kuota untuk petugas haji daerah atau yang dikenal dengan PHD. Yang selama ini kuota itu hanya dibagi ke dalam 2 alokasi. Yang pertama adalah alokasi jamaah haji reguler, dan yang kedua alokasi kuota TPHD. Tetapi untuk tahun ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Menteri Agama menerbitkan kebijakan baru tentang pembagian kuota itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pelunasan. Pelunasan haji atau biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020 itu diatur dalam keputusan Dirjen nomor 160 tahun 2020, di mana di situ diatur bahwa pelunasan haji dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama adalah tahap ke-1, diperuntukkan untuk jamaah haji yang telah memiliki nomor porsi yang masuk kuota tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Jika untuk jamaah Bandar Lampung, jamaah haji yang masuk kuota tahun ini adalah beliau-beliau yang mendaftar pada bulan Mei sampai dengan September 2012 dan nomor porsi sebelumnya. Artinya nomor porsi yang masuk kuota sebelum nomor porsi pendaftar Mei dan September 2012. Kemudian yang kedua, pelunasan pertama itu juga diperuntukkan untuk jamaah lanjut usia. Lanjut usia yang menjadi prioritas. Tahun ini jamaah haji lansia itu tidak perlu mengusulkan diri seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi otomatis BAINIM-nya keluar setelah diverifikasi oleh Siskohat Pusat. Adapun jamaah lansia yang diberi prioritas pelunasan tahap pertama tahun ini adalah dipilih berdasarkan umur tertua. Kemudian
kebijakan terbaru juga untuk tahun ini bahwa jamaah haji yang pernah naik haji belum ada 10 tahun, jika dia tidak sebagai pembimbing ibadah haji, maka namanya tidak keluar di daftar berhak melunasi. Artinya jamaah haji yang pernah naik haji belum 10 tahun tidak bisa melunasi di tahun ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pelunasan tahap kedua. Tahap kedua itu diperuntukkan untuk yang pertama, jamaah haji tahap ke-1 yang pada saat pelunasan mengalami kegagalan pembayaran. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh sistem internet perbankan maupun siskohat. Kemudian jamaah yang tidak bisa dihubungi. Yang selanjutnya adalah jamaah yang seharusnya nomor porsinya masuk tetapi terjadi kesalahan sistem sehingga nomor porsi jamaah tersebut belum termasuk dalam daftar berhak lunas tahun 2020. Yang kedua adalah untuk pendamping jamaah lansia. Jadi di tahap pertama tadi ada 71 jamaah lansia Provinsi Lampung yang mendapat prioritas bisa berangkat tahun ini karena berdasarkan prioritas umur. Mereka itu berhak mendapatkan satu pendamping dengan ketentuan yang bisa mendampingi adalah suami, istri, anak kandung, saudara kandung, orang tua kandung, ataupun menantu. Nah, jamaah yang akan mendampingi jamaah lansia ini, mereka apabila ingin mendampingi jamaah lansia harus mengajukan usulan ke Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, kemudian nanti akan diteruskan ke Kemenak Pusat untuk mendapat persetujuan. Nah, bagi jamaah yang mengusulkan dan nanti mendapat persetujuan dari Kemenak Pusat, maka pelunasannya di tahap kedua. Yang ketiga adalah jamaah haji penggabungan suami istri atau anak kandung terpisah. Jika ada suami atau istri yang terpisah keberangkatannya, maka bisa mengusulkan diri untuk bergabung dengan suaminya ataupun istrinya. Dengan ketentuan tahun ini jamaah yang akan menggabung harus sudah mendaftar sebelum 26 Juni 2017. Begitu juga hal ini berlaku bagi anak dan orang tua kandung yang terpisah. Kemudian yang keempat adalah jamaah haji penyandang disabilitas dan pendampingnya. Kemudian yang kelima adalah jamaah haji nomor porsi cadangan atau nomor porsi berikutnya. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah jamaah yang waiting listnya adalah keberangkatan tahun depan, tetapi mereka diberi hak untuk bisa melunasi tahun ini. Akan tetapi keberangkatannya menunggu jamaah yang berhak berangkat tahun ini menunda atau membatalkan diri keberangkatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian terkait dengan pelunasan, tahun ini awalnya ditetapkan dari tanggal 19 Maret sampai dengan 17 April. Tetapi karena ada antisipasi COVID-19, jamaah dimohon untuk bisa melunasi dengan sistem non-teller, baik melalui ATM, melalui internet banking maupun mobil banking. Sehingga
waktu pelunasannya diperpanjang. Saat ini dimulai tanggal 19 Maret dan akan berakhir tanggal 30 April untuk tahap pertama. Kemudian pelunasan tahap 2 yang semula ditetapkan tanggal 30 April sampai dengan 15 Mei, sekarang ini diperpanjang dari 12 Mei sampai dengan 20 Mei. Bapak Ibu jamaah haji yang saya muliakan, kemudian terkait dengan besaran biaya perjalanan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi diatur dalam keputusan Presiden nomor 6 tahun 2020 bahwa untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede ditetapkan sebesar 34.772.602 rupiah. Siapakah jamaah haji yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede? Yaitu jamaah haji yang berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Maka bagi Bapak Ibu yang jamaah haji dari Provinsi Lampung, besaran BPIH yang harus dilunasi adalah 34.772.602. Ini adalah bagi jamaah haji reguler atau jamaah haji waiting list atau yang mendaftar Mei sampai September 2012. Tetapi kalau jamaah ini dari unsur pembimbing KBIH dan petugas haji daerah, besaran biayanya adalah 68.711.168 rupiah. Ini adalah total cost yang sebenarnya biaya haji tahun ini. Maka alhamdulillah bagi jamaah haji reguler atau jamaah haji waiting list, kita hanya membayar separuh harga. Selisihnya dari mana? Selisihnya adalah disubsidi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang dananya bersumber dari optimalisasi pengendapan setoran awal jamaah haji. Bapak Ibu jamaah haji, perlu juga kita perhatikan ketika kita melakukan pelunasan haji bahwa biaya perjalanan ibadah haji embarkasi Jakarta Pondok Gede 34.772.602 rupiah. Tetapi perlu Bapak Ibu cermati, perlu Bapak Ibu syukuri ketika Bapak Ibu melunasi biaya perjalanan haji tahun ini, kita hanya membayar 34.337.938 rupiah. Jadi ada selisih sekitar 434.664. Bagaimana kita mengetahuinya? Bapak Ibu bisa cek dalam lembar setoran pelunasan. Seharusnya kalau biaya haji 34.772.602 kita sudah menyetor setoran awal 25 juta, seharusnya kita menambah 9.772.602. Tetapi di bukti setor lunas kita tahun ini, kita hanya menambah 9.337.938. Maka di situ
ada selisih sekitar 434.664. Nah, kekurangan ini disubsidi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi saya sampaikan bahwa total cost biaya perjalanan haji tahun ini adalah mestinya 68.711.168. Tetapi di dalam bukti pelunasan kita hanya membayar 34.937.938. Artinya ada selisih 34.373.230 rupiah. Itulah dana yang disubsidi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang bersumber dari optimalisasi setoran awal Bapak Ibu jamaah yang sudah mendaftar sejak 2012 yang lalu. Patut kita bersyukur bahwa ternyata biaya haji yang kita bayarkan untuk perjalanan ibadah haji kita tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab jamaah, tetapi ada yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji. Adapun dari 337.938 rupiah itu yang kita bayar sebenarnya yang pertama adalah biaya penerbangan pesawat yang mengangkut jamaah dari Jakarta ke Arab Saudi dan Arab Saudi Jakarta. Kemudian biaya living cost yang nanti akan dikembalikan ketika Bapak Ibu jamaah haji masuk asrama haji embarkasi antara Lampung. Yang ketiga adalah biaya visa yang tahun ini sekitar 1 juta. Dan yang terakhir adalah sebagian biaya pemondokan Makkah. Sedangkan biaya dari Lampung ke Jakarta berdasarkan tahun-tahun yang sudah lewat itu ditanggung oleh pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten kota yang ada di Lampung. Kalau jamaah Bandar Lampung, maka yang menanggung adalah Pemda Kota Bandar Lampung dan Pemprov Provinsi Lampung dengan skema pembiayaan. Kalau yang tahun kemarin 80% tanggung jawab Pemda Kota dan 20% tanggung jawab Pemprov Lampung. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon agar Bapak Ibu dari sekarang tetap senantiasa menjaga kesehatan kita semua, sehingga mudah-mudahan apabila pada saatnya nanti memang jamaah Indonesia berdasarkan keputusan pemerintah Arab Saudi bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini, Bapak Ibu sekalian tetap senantiasa dalam keadaan sehat. Terakhir, kami dari Kementerian Agama Kota Bandar Lampung tetap berharap bahwa bagi jamaah yang belum melakukan pelunasan, kami persilahkan untuk melakukan pelunasan, sehingga jika nanti memang bisa berangkat, mudah-mudahan tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan oleh jamaah dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah semuanya terkondisi dengan baik.
kami dari Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, walaupun beberapa dinas instansi menyelenggarakan pekerjaan work from home atau bekerja di rumah, tapi seksi PAU Kemenak Kota Bandar Lampung tiap hari kami siap melayani jamaah haji Kota Bandar Lampung yang melakukan pelunasan dan akan melaporkan pelunasannya ke Kemenak Kota Bandar Lampung. Demikian, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.